Wakil Ketua Komisi 7 DPR Edi Suparno meminta kepada pemerintah melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak, BBM, bersubsidi. Hal itu agar tidak menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebenarnya kami sambut baik wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut, namun jangan sampai membuat keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang memang pantas menerima subsidi, ujar Edi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Dijelaskannya, Komisi 7 DPR sejatinya sudah sejak 3 tahun lalu mendorong wacana tersebut. Pasalnya, ketika itu pihaknya menilai ada langkah yang kurang tepat dalam penyaluran BBM bersubsidi selama ini. Hal ini mengingat banyak masyarakat yang mampu dan tidak pantas menerima subsidi yang justru ikut menikmati. Alhamdulillah, tidak ada kata terlambat, penyaluran BBM bersubsidi untuk masyarakat yang tidak mampu. Memang kami sudah menyuarakan agar subsidi BBM itu dievaluasi sejak 3 tahun lalu. Karena 80% pengguna Pertalite BBM bersubsidi itu masyarakat yang tidak berhak, jelasnya. Politisi dari fraksi PAN ini berharap pemerintah untuk satu suara saat hendak mengeluarkan kebijakan tersebut. Menurutnya, jangan sampai informasi yang simpang siur menimbulkan ketidakjelasan sehingga masyarakat menjadi bingung mengingat saat ini informasinya masih simpang siur. Jadi yang dikurangi adalah kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi dan bukan pengurangan volume BBM bersubsidi, tegasnya. Dengan kata lain, pemerintah perlu mengkomunikasikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini secara baik kepada publik. Agar jangan sampai menimbulkan kebingungan bahwa seluruh kelompok masyarakat akan dibatasi pembelian BBM bersubsidi, sehingga bisa membuat resah masyarakat. Jadi yang dikurangi adalah kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi dan bukan pengurangan volume BBM bersubsidi, imbuhnya. Edi menegaskan, sosialisasi yang jelas diperlukan masyarakat agar tidak ada wacana lain yang berkembang seperti misalnya isu kenaikan harga BBM. Jika tak ada kejelasan informasi, hal tersebut akan membuat masyarakat semakin resah. Saya sempat mendengar keluh kesah masyarakat yang memang pantas mendapatkan subsidi. Mereka khawatir akan adanya kenaikan harga BBM dan membuat keadaan ekonomi semakin sulit seperti mencari pekerjaan dan naiknya harga barang pokok, tegasnya. Dipaparkannya, kompensasi jenis BBM tertentu, JBT Solar, dan jenis bahan bakar khusus penugasan, JBKP Pertalite, tahun 2024 yang diperkirakan mencapai senilai Rp163 triliun. Namun sebanyak 80% dari kuota subsidi tersebut malah digunakan oleh masyarakat mampu. Hal itu tentu membuat negara dan masyarakat yang membutuhkan menjadi rugi. Pasalnya volumenya naik setiap tahun, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika tidak dikelola secara ketat, pemerintah akan menanggung subsidi yang lebih besar lagi ke depannya, yang sayangnya tidak tepat sasaran. Apalagi BBM ini adalah produk impor yang menguras devisa negara dan semakin membebani APBN jika harga pasaran minyak dunia naik dan kurs USD terhadap rupiah menguat. Papar legislator dari Dapil Jawa Barat 3. Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian BBM subsidi di 17 Agustus 2024. Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi, ini kok, kata Arifin di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024. Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menanggapi hal itu, Arifin menegaskan belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi di peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, HUT RI. Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran. Kita lagi mempertajam dulu datanya. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya, datanya, kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, jadi, kita perdalam lagi, datanya, tegas Arifin. Lebih lanjut Menteri SDM menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Ia menyebutkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di 3 kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan,
Kemenkeu. Ini mau ini dulu, dibahas, masih di antara 3 menteri, baru ke Menteri Perekonomian, ujarnya. Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri, Permen. Pada permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi. Ya nanti kan kita ajuin melalui permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang harus terima, kendaraan jenis apa yang dapat. Kalau yang komersial enggak, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak. Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024. Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.